Apakah sudah terlihat? Aman. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang JavaScript. Mungkin karena banyak yang ngambil pas pertama offline, jadi di sini kita coba review ulang materi mengenai JavaScript. Yang pertama itu apa itu JavaScript? Nah, jadi di pengembangan website itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Di mana HTML itu untuk mengatur struktur dari tampilan website, CSS mengatur desain dari website, dan JavaScript itu untuk menambah perilaku agar lebih interaktif dan menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah isi suatu form data, misalkan dari Google Form, kalau teman-teman klik isi datanya, habis itu nanti klik kirim. Nah, pas teman-teman klik kirim, itu ada JavaScript teman-teman, di mana data teman-teman itu akan dikirim ke server seperti itu. Itu menggunakan bahasa yang namanya JavaScript. Lanjut. Contoh analoginya, jadi HTML itu dianalogikan sebagai kerangka manusia, CSS dianalogikan sebagai baju, kulit, celana, dan sebagainya. Lalu JavaScript ini dianalogikan sebagai otak, di mana otak ini berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan seperti melihat, bergerak, dan sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kalau JavaScript. Ya, mungkin kita buka, mungkin teman-teman bisa buka dashboard-nya, kita ngoding dari awal lagi tentang JavaScript. Oke. Mungkin teman-teman pertama bisa buat file HTML terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa buat file script.js. Oke. Nah, setelah teman-teman buat file HTML, jangan lupa teman-teman buat TypeScript tentang script internal. Jadi seperti di CSS, kalau di CSS kan teman-teman ada namanya elemen HTML dalam suatu file. Jadi teman-teman bisa nge-styling CSS dari file HTML tersebut secara internal. Jadi teman-teman nggak buat file CSS baru, tapi di elemen HTML tersebut seperti CSS di JavaScript juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman, misalkan di sini ada A1. Seperti ini. Nah, teman-teman lalu menuliskan teks script di bawah teman-teman sebelum body. Nah, seperti ini. Nanti di sini adalah letak penulisan dari sintak. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau buat, misalkan teman-teman mau ngoding JavaScript, teman-teman bisa ngoding di sini. Contoh sederhananya, teman-teman mungkin bisa ketikkan alert halo dunia seperti ini. Oke, teman-teman buat teks script lalu tuliskan alert halo dunia. Setelah itu teman-teman jalankan. Oke, sabar. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Halo dunia. Oke, kalau misalkan saya ganti selamat pagi. Save, jalankan. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah contoh simpel dari JavaScript, teman-teman. Teman-teman bisa nulis sintaks JavaScript di sini. Nah, tapi seperti CSS, teman-teman, kalau misalkan teman-teman nulis JavaScript-nya di file HTML, itu hanya akan berpengaruh di HTML itu doang, teman-teman. Ya, jadi misalkan teman-teman ada file lain, misalkan namanya file lain.html, di sini ada ini, saya jalankan. Nah, di sini nggak akan berpengaruh, teman-teman, karena JavaScript-nya cuma kita taruh di sini, teman-teman. Nah,
Jadi kalau misalkan teman-teman mau di file lain itu ada JavaScript-nya, ya teman-teman harus ngopi lagi nih, ngikutin ini. Copy, save, nah baru muncul. Nah, cara ini kan gaya efisiennya teman-teman. Kalau di staf HTML ada TypeScript seperti itu. Jadi kita seperti menggunakan CSS, kita pakai JavaScript internal teman-teman. Nah, di sini udah ada file script teman-teman. Teman-teman tinggal hubungin lagi dari HTML ke file script.js. Oke, script lalu src. Ini masukkan lokasinya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini sama seperti CSS. Kalau di CSS kan kita nulisnya seperti teman-teman. Link lalu href-nya style.css. Nah, kalau di JavaScript itu seperti ini teman-teman. Ya script src script.js itu. Nah, kita coba apakah sudah terhubung. Oke, alert halo dunia. Kita jalankan. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Nah, kalau kita pakai script eksternal, ini kita juga bisa nih yang di file lain ini kita tinggal ngopi aja teks scriptnya. Teks script pastikan sumbernya sama ya teman-teman. Script.js, jangan lupa di save, jalankan. Nah, jadi juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau buat suatu codingan JavaScript, pastikan teman-teman menggunakan JavaScript eksternal teman-teman. Jangan gunakan JavaScript internal. Soalnya teman-teman memang menggunakan JavaScript internal itu kalau misalkan cuma hal tersebut yang ingin diberi JavaScript seperti itu. Dan teman-teman jangan lupa kalau mau nulis teks script itu usahakan di paling bawah ya teman-teman, jangan di atas. Karena kalau teman-teman nulisnya di atas, dia akan ngeloading dulu nih. Jadi kan di HTML itu kan dia kan bacanya kan dari atas ke bawah teman-teman. Dibaca dari atas ke bawah. Nah, misalkan teman-teman pakai script nih. Ini misalkan scriptnya tuh loading sekitar 30 detik misalkan. Nah, jadi teks script ini akan dijalankan dulu nih selama 30 detik. Teks ini dijalankan baru masuk ke HTML teman-teman. Nah, jadi usahakan teman-teman kalau buat JavaScript, pastikan JavaScript-nya itu di paling bawah. Kita import JavaScript di paling bawah. Biar nanti halaman HTML terload, baru teks script-nya seperti itu. Oke. Kalau di ini. Oke. Kita lanjut. Di mana Anda meletakkan JavaScript? Oke, kita meletakkannya secara eksternal ya teman-teman. Menggunakan text script lalu Google Chrome Developer Tool. Oke. Nah, teman-teman kan tadi menjalankan file JavaScript-nya di sini ya. Nah, teman-teman jalannya di sini. Kita juga bisa jalaninnya di bawaan dari Chrome teman-teman. Jadi di Chrome itu ada VX Engine namanya, di mana VX Engine itu bisa ngejalanin file JavaScript. Oke, teman-teman klik kanan aja di sini, lalu klik inspect. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman bisa klik konsol. Nah, mungkin saya gedein ya, kelihatan. Oke, misalkan teman-teman di sini. Nah, dia muncul. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar JavaScript, misalkan teman-teman nggak harus pakai VS Code buat ngoding JavaScript, teman-teman juga bisa dari bawaan Chrome langsung nih seperti ini. Saya juga konsol. Oke dulu. Nah, baru bisa. Nah, ini dia. Nah, dia muncul kalau gini ya. Jadi teman-teman bisa pakai konsol log atau VS Code. Gitu.
Oke, lanjut. Basic JavaScript syntax and rules. Oke, Java tadi udah dijelasinnya tentang alert seperti itu. Untuk syntax sederhana. Oke, lanjut ke JavaScript data. Jadi di setiap bahasa pemrograman itu ada yang namanya tipe data. Tipe data di setiap pemrograman itu beda-beda. Contohnya di sini teman-teman, kalau di JavaScript itu ada yang namanya tipe data number, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang pernah belajar bahasa pemrograman sebelumnya. Kalau di bahasa pemrograman lain itu ada yang namanya integer dan float, teman-teman. Kalau integer itu dia seperti ini, teman-teman. 10, 20, 30, 100. Ini namanya integer. Dimana ini merupakan bilangan bulat, teman-teman. Kalau float itu dia seperti teman-teman 0,4, 10,2. Jadi float itu dia bilangan desimal, teman-teman. Tapi kalau di JavaScript dia cuma ada satu tipe data untuk sebuah angka, teman-teman. Entah itu 10 atau 0,3, itu disebutnya adalah number, teman-teman. Seperti itu, dia disebutnya number. Oke. Jadi JavaScript hanya mendukung satu tipe data number, di mana tipe data number JavaScript bisa berupa bilangan bulat atau bilangan desimal. Seperti itu. Lalu ada tipe data string. Teman-teman tadi udah ngobrol seperti ini ya. Alert, halo dunia. Nah, ini tipe datanya string, teman-teman. Jadi string itu adalah teks atau kalimat, teman-teman. Seperti itu. Jadi JavaScript untuk membuat data dengan tipe string kita perlu menggunakan petik 2 atau petik 1 sebelum dan setelah isi teksnya. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan teman-teman buat alert titik 2 halo dunia, nah ini disebutnya string, teman-teman. Karena di sini ada petik seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa nggak harus pakai petik 2, teman-teman juga bisa pakai petik 1 seperti ini. Dia muncul juga petik banyak alert. Nah, dia muncul, teman-teman. Jadi untuk membuat string JavaScript dia nggak hanya pakai petik 2 tapi juga pakai petik 1 seperti itu. Kalau ada tipe data boolean, nah ini tipe data boolean yang sangat penting, teman-teman, untuk dipelajari. Jadi tipe data boolean itu merupakan tipe yang memiliki dua nilai, yaitu benar true atau salah false. Nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam pengambilan keputusan suatu kejadian tertentu. Oke, untuk materi boolean akan kita bahas nanti. Oke, lanjut JavaScript variabel. Oke. Jadi variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data. Jadi untuk cara simpelnya itu seperti ini, teman-teman. Misalkan kita punya sebuah kotak ya, teman-teman. Kotak ini misalkan namanya A. Terus teman-teman ada barang misalkan HP. HP teman-teman ditaruh ke kotak A. Nah, jadi sekarang di dalam kotak A itu kan ada HP, teman-teman. Seperti itulah variabel, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya variabel namanya A, terus isi variabelnya itu string HP, seperti itu, teman-teman. Jadi ibaratnya itu variabel adalah sebuah kotak yang diisikan dengan sesuatu gitu. Nah, penggunaannya menggunakan variabel dengan menyimpan data di variabel, kita bisa menggunakannya lagi dengan menyebutkan nama variabelnya. Oke. Oke, mungkin kita langsung contoh aja, teman-teman. Teman-teman bisa buka Facebooknya. Oke. Kita komen aja. Cara buat variabel itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada menggunakan var. Lalu ada menggunakan let. Var, menggunakan let. Lalu ada menggunakan const. Seperti itu. Ya, teman-teman, untuk membuat variabel itu hanya bisa satu kata, teman-teman. Seperti ini, tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin variabel, misalkan nama saya,
teman-teman nggak bisa buat variabel seperti ini, tapi teman-teman bisa digabungin nih. Misalkan nama saya, entah teman-teman kasih strip, kasih underscore, atau seperti ini juga bisa teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalkan buat variabel, itu hanya bisa satu kata teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi di sini teman-teman untuk variabel ada 3 cara, menggunakan var, let, dan const. Namun untuk var ini sudah jarang digunakan karena tidak kompatibel, tidak sesuai dengan JavaScript yang sekarang teman-teman. Jadi kalau misalkan menggunakan variabel var, nanti banyak errornya ketika sebuah codingnya sudah mulai kompleks. Oke, di sini ada variabel 2 dengan isi let. Teman-teman kalau memanggil gampang aja, colok variabel 2. Save, kita buka codingannya. Nah, di sini muncul teman-teman. Lihat. Misalkan kita ganti variabel 2 jadi ini variabel 2. Save. Nah, ini muncul ini variabel 2 seperti itu. Nah, bedanya let dan const, kalau let itu bisa diganti dan const tidak bisa diganti. Misalkan seperti teman-teman. Misalkan variabel 2 ini isinya ini variabel 2. Nah, ini mau saya ganti isinya jadi diubah. Kita cek. Nah, di sini isi dari variabel 2 sudah berubah menjadi diubah. Itu. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai const, teman-teman ada variabel const namanya variabel 3. Terus variabel 3 mau diganti nih isinya yang tadinya const diganti jadi diubah. Terus kita tampilin nih. Saya lihat error. Kenapa? Karena untuk variabel const atau konstan itu dia value-nya nggak bisa diubah teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Operasi matematika. JavaScript mendukung banyak sekali operator matematika dan number seperti arithmetica, augmented assignment, unary, dan lain-lain. Oke, seperti matematika pada umumnya teman-teman udah penjumlahan, pengurangan, perkalian, eksponensial, pembagian, dan sisa bagi. Untuk sisa bagi ini akan saya jelaskan. Jadi seperti ini teman-teman. Mungkin saya di sini aja nyobanya. Oke, misalkan teman-teman 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 kan itu 5 ya teman-teman. 10 dibagi 2. Itu dia nggak punya sisa teman-teman. Berarti sisanya 0. Kalau 10 dibagi 3. Kan lipat 3 kan 3, 6, 9. Yang mendekati 10 itu kan 9. 10 dikurang 9. 1. Jadi kalau misalkan 10 dibagi 3, itu dia sisa 1 teman-teman. Seperti ini. 10 bagi 3 sisa 1. 10 bagi 2 sisa 0. Seperti itu. Faktor shorthand. Oke, misalkan teman-teman punya variabel namanya result. Dia bernilai 10. Oke. Nah, teman-teman variabel result ini mau ditambah 10 lagi. Nah, jadi kan variabel result itu harusnya nilainya 20 teman-teman. Tapi kalau teman-teman cek lagi variabel result tetap 10. Kenapa? Karena di sini teman-teman cuma result plus 10, 20. Dia nggak masukin lagi ke variabel resultnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau hitung result itu 10 ditambah 10, 20, teman-teman harus pilih ini. Jadi teman-teman punya variabel result, di mana result ini adalah hasil penjumlahan dari nilai itu sendiri ditambah jumlah yang ingin ditambahkan. Secara simpelnya teman-teman ini result. Jadi pada teman-teman seperti ini, result sama dengan result tambah 10. Teman-teman bisa langsung result tambah sama dengan 10. Itu. Jadi untuk reviewnya sampai sini aja teman-teman. Mungkin teman-teman masih ada yang belum ngerti di materi review ini, mungkin bisa chat di kolom aja.
bisa dikit aja di zoomnya, ini kita akan bahas. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya tidak ada teman-teman. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, Mas Farel, silahkan untuk share screen. Oke, kita lanjut. Udah kelihatan? Oke, jadi kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Di sini materi selanjutnya yaitu Boolean in JavaScript. Jadi Boolean. Apa itu Boolean? Tipe data Boolean merupakan tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu benar, true, atau salah, yaitu false. Nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu. Boolean, Anda dapat menggunakan fungsi Boolean untuk mengetahui apakah nilai atau perbandingan tersebut bernilai benar atau salah. Mungkin bisa langsung praktek ya. Jadi semua yang memiliki nilai itu bernilai true. Maksudnya gimana? Jadi langsung kita praktekin. Di sini kita bisa bikin file baru, index.html, lalu script.js. Ini kita buat struktur HTML-nya, lalu kita buat JavaScript eksternal. Kita arahin ke file JavaScript-nya. Nah, di sini kita bisa cek gimana cara ngeceknya. Misalkan kita punya variabel Boolean. Cek Boolean. Ini nilainya 100 ya. Lalu kita ngecek apakah variabel cek Boolean itu apakah true atau false. Cara ngeceknya kita bisa menggunakan function Boolean. Di dalam function Boolean ini kita buka kurung ke kurung, kita cek variabel Boolean. Oh iya, kita jalanin dulu. Kita jalanin live server. Sini tertulis true ya. Jadi variabel cek Boolean dengan nilai 100 itu disebut true karena cek Boolean ini bernilai 100 ya. Jadi di sini dituliskan semua yang memiliki nilai itu bernilai true. Ini 100, 3.14 itu juga bernilai ya. Coba kita coba, 3.14 itu juga bernilai. Kalau bernilai, maka yang di outputnya itu bernilai true. Terus, untuk contoh yang tidak bernilai itu ada 0, min 0, string kosong, atau 10 dibagi string hello. Itu bernilai false, karena tidak ada nilainya. Ini dari bawaan dari JavaScript. Jadi kalau nilainya, variabel nilainya itu 0, kalau dicek pakai function Boolean, itu bakalan false. Seperti itu teman-teman. Atau misalkan min 0. Min 0 itu juga false. Lalu di sini misalkan string kosong. String kosong juga false. Atau 10 dibagi hello. 10 dibagi hello kan nggak bisa ya. Makanya kalau dicek pakai function Boolean, maka nilainya false. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Ini sama ya. Jadi kita punya variabel like anime sama dengan true. Kita print itu jadinya true ya. Terus kita coba like anime menggunakan string true.
itu yang keluar itu string true, bukan boolean true. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita coba, kita menggunakan di konsol, kita coba, kita bisa bikin variabel ceritanya I like anime, itu menggunakan string true, bukan boolean true. Maka kalau kita lihat I like anime itu bentuknya string true, bukan boolean true. String itu kan pakainya petik atau petik 2 ya. Nah, kalau kita ubah I like anime jadi boolean true, kalau boolean itu nggak pakai petik ya. Jadi ini hasilnya boolean true. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Terusan di sini bisa cek ya. Apakah 8 lebih dari 7? Jawabannya adalah true. Kalau 7 kurang dari 8, itu jawabannya false. Ini sama aja kayak di matematika sederhana ya. Lalu di sini boolean 0 itu juga false ya. Lalu kita mau coba nih, 7 sama dengan 7. Itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena ini bakal tabrakan dengan, kalau kita kan kalau biasa bikin variabel ya. Variabel itu sama dengannya 1. Contoh, itu kalau bikin variabel itu menggunakan sama dengan 1. Kalau mau coba melakukan perbandingan, misalkan apakah 7 itu sama dengan 7, itu nggak bisa menggunakan sama dengannya 1. Kita pakainya sama dengannya 2 kali. Itu karena bawaan dari JavaScript seperti itu ya. Jadi kalau 7 sama dengan 7, apakah nilainya, jawabannya true. Seperti itu teman-teman. Kalau 7 sama dengan 7 seperti ini, JavaScript bakal ambigu gitu. Karena kalau mendeklarasikan sebuah variabel itu menggunakan 1 sama dengan. Kalau untuk mengecek apakah nilainya itu sama dengan, itu menggunakan 2 kali sama dengan. Seperti itu. Ini kalau dicoba, ini bakal error. Errornya itu bakal ditampilkan di konsol. Ya, angka syntax error. Karena JavaScript bingung nih. Ini mau ngelakuin sama dengan atau mau ngelakuin deklarasi variabel. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. JavaScript, function bawaan dari JavaScript. Sebenarnya kita sudah pakai function dari JavaScript ya. Kita udah pernah coba alert, lalu kita belum coba yang confirm sama from nih. Jadi yang namanya function itu, dia biasanya nama functionnya apa, lalu diikuti dengan tutup kurung dan buka kurung gini, seperti ini. Ini namanya function. Terusan untuk yang tadi seperti yang boolean terusan buka tutup kurung, itu sama juga disebutnya function. Seperti itu teman-teman. Kita coba buat di sini kan ada confirm ya, function confirm. Ini kita buat misalkan apakah kamu sudah makan. Kalau kita jalanin, di sini ada pop-up yang bertulisan apakah kamu sudah makan. Itu ada oke atau cancel. Ini kalau disimpan di dalam variabel hasilnya true atau false ya. Itu. Jadi fungsi dari confirm ini itu bakal munculin pop-up oke atau cancel seperti itu. Kalau kita masukkan ke dalam variabel sebagai contoh misalkan nama variabelnya variabel 1. Terusan kita coba, habis itu kita print ya di konsol variabel 1. Jadi apakah kamu sudah makan? Kita jawab oke. Maka value dari variabel 1 itu bakalan true ya. Ini nggak muncul, kita coba di sini. Kita coba let
variabel sama dengan confirm. Sorry. Confirm apakah kamu sudah makan. Maka kita jalanin. Oh, ini sudah dideklar ya. Kita coba ganti ya. Variabel 2. Sini apakah kamu sudah makan? Kalau kita jawab oke, maka kalau kita buka konsol lagi kita print variabel 2, maka nilainya true. Seperti itu. Kalau kita coba buat lagi, akan variabel 3, terusan kita jawab nih, kamu sudah makan, dengan jawaban cancel. Maka kalau kita cancel, kalau kita konsol log variabel 3, maka hasilnya false. Begitu teman-teman. Lanjut, di sini ada from. From itu berfungsi untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna. Mungkin kita contohin, misalkan from ini bisa langsung dimasukin ke dalam variabel ya. Misalkan variabelnya kita namain nama, terusan di sini nanyain siapa namamu. Nah, terusan kita masukin ke dalam variabel nama. Maka di sini fungsi dari from itu mengambil inputan dari user. Misalkan kita isi Tarel. Kalau kita oke, kalau kita konsol nama itu, maka hasilnya nama yang tadi diinputin, itu Tarel. Seperti itu. Jadi itu fungsi bawaan dari JavaScript. Jadi fungsi bawaan dari JavaScript itu bisa banyak ya. Contohnya kayak yang console.log itu juga fungsi bawaan dari JavaScript. Itu banyak banget. Mungkin teman-teman bisa cari di Google, di situ ada banyak fungsi-fungsi bawaan dari JavaScript. Lanjut, JavaScript comparison. Operasi perbandingan. Operasi perbandingan adalah operasi untuk membandingkan dua buah nilai. Operasi perbandingan adalah operasi yang menghasilkan nilai boolean benar atau salah. Jika hasil operasinya adalah benar, maka nilainya adalah true. Jika hasil operasinya salah, maka nilainya false. Di sini, ini seperti di matematika biasa. Jadi ada operator lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari sama dengan, terus sama dengan. Sama dengannya itu kan pakai 2 kali ya, seperti yang tadi dijelaskan. Lalu ada ini, sama dengannya 3 kali. Sama dengan, sama dengan, dan sama tipe. Nanti kita akan jelaskan. Ini ada tidak sama dengan, sama tidak sama dengan, atau sama tipe. Kita contohin di sini. Mungkin kita refresh ya. Ini kita hapus saja yang ini. Kita contoh. Lebih dari sama dengan, kita coba ya. Sini misalkan kita coba 8, apakah 8 lebih dari 7, maka hasilnya true. Apakah 8 lebih dari kurang dari 7, itu jawabannya false. Ini sama aja ya, kayak di matematika sederhana. Mungkin kita coba lagi yang 8 sama dengan 8 itu true. Kalau 8 sama dengan 7, itu jawabannya false. Jadi operasi perbandingan itu hasilnya pasti antara true atau false ya. Terus yang ini, yang sama dengan 3 kali. Ini maksudnya apa nih? Misalkan aja kita punya variabel. Variabel kita namain variabel itu nilai angka ya. Angka nilainya 7.
Terusan kita punya lagi variabel angka 1, nilainya itu string 7. Nah, kita bisa lakuin perbandingan di sini. Console.log. Kita coba apakah angka itu sama dengan angka 1. Angka 1 itu true karena nilainya sama-sama 7, tapi sebenarnya ini kan string 7 ya. Yang ini number 7. Gimana caranya kalau kita mau coba ngelakuin sama dengan itu sesuai dengan tipe datanya? Caranya kita bisa coba console.log. Kita bikin angka 7, angka sama dengan 3 kali angka 1. Karena ini tipe datanya beda, yang ini string, yang ini tipe datanya number, kalau dicoba bakalan false. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsi dari sama dengannya 3 kali itu buat ngecek apakah nilainya sama dan tipe datanya sama. Kalau sama maka di return jadi false, jadi true. Gitu. Misalkan kita ganti ya, angka 1 jadi 7 biasa, bukan string 7. Kalau kita konsol pakai sama dengan 3 kali, hasilnya adalah true. Jadi seperti itu. Yang ini tidak sama dengan itu, sebenarnya sama aja ya. Misalkan kita punya variabel angka 2 itu 2. Terusan kita punya variabel angka 3 itu 3. Terus kita lakuin perbandingan nih. Angka 2, apakah angka 2 tidak sama dengan angka 3? Jadi jawabannya true. Karena angka 2 kan tidak sama dengan angka 3 ya. Yang selanjutnya yang tidak sama dengan atau tipe sama tipe data. Di sini ada contoh juga kan. .x, kita buat variabel x dengan nilai 10. Lalu kita tes nih, apakah x lebih dari 9? Jawabannya true. Apakah lagi kita tes lagi, apakah x lebih dari 11? Jawabannya false. Lalu kita coba, apakah x itu sama dengan 10? Jawabannya juga benar. Lalu di sini, apakah x sama dengan atau sama dengan dan sama tipe? Jawabannya juga true. Terus ini juga sama, apakah x itu sama dengan string 10? Jawabannya true. Karena kalau sama dengan doang itu ngecek apa nilainya doang, bukan sama tipenya juga. Kalau untuk ngecek tipenya pakai sama dengan 3 kali. Apakah variabel x nilainya itu sama dengan string 10? Itu jawabannya false. Gitu teman-teman. Ini juga sama kayak tadi, apakah x tidak sama dengan 10? Jawabannya false. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke if statement. Ini bakal nyambung ke boolean tadi ya. Di sini ada contoh pengkondisian di dunia nyata. Jika Anda membayar tiket kereta api, Anda tidak akan mendapatkan denda. Jika Anda tidak membayar hutang, maka Anda bisa masuk penjara. Jika Anda berangkat ke sekolah, maka Anda akan mendapatkan ilmu. Ini kita coba. Jadi, percabangan dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan keputusan atau dalam bahasa Inggris ini biasa disebut sebagai conditional statement. Konsepnya sederhana. Kita menginstruksikan komputer untuk melakukan suatu aksi tertentu. Disebutnya X. Hanya jika suatu kondisi Y terpenuhi atau kita memerintahkan komputer untuk melakukan aksi tertentu A jika suatu kondisi tidak terpenuhi. Mungkin agak susah ya. Mungkin kita praktek langsung. Sebagai contoh, kita pakai yang di codingan. Misalkan kita punya variabel you like meat atau I like meat. I like meat. Apakah kamu suka daging? Misalkan saya jawab true. Terusan kita cek nih,
apakah Alekmit true, maka kita konsol yes, Alekmit. Lalu ini else itu maksudnya misalkan kita punya kondisi gini, jika Alekmit sama dengan true, maka kita konsol log yes Alekmit. Else-nya itu jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang dikeluarkan itu kondisi else. Mungkin kita contohin contoh dot no I don't. Kita save, kita jalanin. Kalau Alekmitnya true, maka yang dikeluarkan yes Alekmit. Kalau misalkan ini kita ganti ya, jadi false. Jadi kalau kan kita cek nih, jika Alekmit sama dengan true, maka keluarkan yes Alekmit. Jika tidak, maka keluarkan no I don't. Gitu. Atau kita bisa ngelakuin kayak gini. Misalkan kita hapus, misalkan apakah 8 kurang dari 7? 8 lebih dari 7. Kita tulis ini benar. Ini salah, lebih dari 7, maka jawabannya benar. Jika tidak, jawabannya salah. Karena 8 lebih dari 7, maka di sini keluarnya benar. Seperti itu. Apakah 8 itu kurang dari 7? Maka yang dikeluarkan bakalan salah. Karena 8 itu harusnya lebih dari 7. Seperti itu, teman-teman. Ini sama aja ya. Misalkan kita punya variabel you like meat sama true, kita cek nih apakah dia suka daging. Maka kalau suka, maka dia akan melakukan console log you like meat. Lalu lainnya itu bisa you don't like meat. Gitu. Oke, kita lanjut logical operator. Operasi logika adalah operator untuk dua buah data boolean. Hasil dari operator logika adalah boolean lagi. Ini contoh, di sini ada operator dannya 2 kali. Itu maksudnya dan ya. Terusan kayak gini nih. Ini disebutnya atau. Kalau ini itu kebalikannya, nanti bakal dijelasin. Kalau operator dan itu harus bernilai misalkan nilai 1 true, terus operatornya dan, terus nilai 2-nya true, maka hasilnya true. Kalau misalkan nilai satunya true, terusan dan nilai 2-nya false, maka hasilnya false. Kalau nilai 1 false, terusan dan nilai 2-nya true, maka hasilnya false. Jadi maksudnya gini, kalau memakai operator dan itu, semua kedua nilainya harus true. Nggak bisa true, yang satunya false itu bakalan false. Atau yang satunya false, yang satunya true itu bakal false. Atau dua-duanya false, maka hasilnya false. Jadi operator dan itu harus kedua nilainya itu true. Seperti itu. Lalu di sini atau, ya sama aja. Jadi misalkan nilai satunya true, terusan operatornya atau, terusan nilai 2-nya true, maka hasil true. Kalau yang kedua ini true sama false, hasilnya true. False sama true, hasilnya true. False sama false, hasilnya false. Jadi maksudnya kalau di atau itu harus salah satu nilainya itu harus true. Baru dia hasilnya true. Kalau dua-duanya false, maka hasilnya false. Seperti itu. Ini misalkan true, false, maka true. Jadi harus salah satu nilai, harus nilainya true. Binary itu, ini kebalikannya ya. Misalkan nilainya true, maka hasilnya false. Nilainya false, hasilnya true. Di sini ada contohnya nih. Nanti kita coba. Kan kita punya variabel umur sama dengan 15. Kita lakukan kondisi. Apakah umur itu lebih dari 10 dan umur kurang dari 20, maka kita lakuin console log umur Anda lebih besar dari 10 tahun dan lebih kecil dari 20 tahun.
Untuk else-nya console log, umur Anda tidak di antara 10 dan 20. Kita coba di sini misalkan net umur. Kita coba umurnya di sini 18 ya. Terus kita ngelakuin kondisi apakah umur itu lebih dari 10 dan umur itu kurang dari 20. Jika benar, maka kita console log umur Anda di atas 10 tahun dan di antara 20 tahun. Terusan jika tidak, maka kita return umur Anda tidak di antara 10 atau 20 tahun. Kita coba di sini hasilnya umur Anda di atas 10 dan di antara 20 tahun. Misalkan di sini kita ganti jadi umur Anda 10 tahun nih. Maka hasilnya umur Anda tidak di antara 10 tahun atau 20 tahun. Seperti itu. Kita bisa ngelakuin yang lain ya. Kayak tadi kan ada atau tuh kayak gini. Kan kita pakai sama dengan. Sini sama dengan 20 tahun. Kita ganti umur Anda 10 tahun atau 20 tahun. Umur Anda bukan 10 tahun ataupun 20 tahun. Misalkan kita punya variabel umur. Umurnya itu 10 tahun. Jika umur sama dengan 10 atau umurnya 20, itu bakal kita keluarin umur 10 tahun atau 20 tahun. Jika tidak, maka yang kita keluarin umur bukan 10 tahun ataupun 20 tahun. Karena pakai operator atau itu, jika kondisi salah satu dari ini itu true, maka hasilnya itu true. Ini semua bakal jadi true, teman-teman. Jadi yang ini nggak bakal dijalanin kalau nilai yang ininya true. Kita jalanin coba. Hasilnya umur Anda 10 tahun atau 20 tahun. Kali ini diganti jadi 20 tahun. Ini juga sama hasilnya. Karena dia pakai atau. Kalau misalkan umur Anda 10 tahun sama dengan, mungkin kita coba lagi, tadi operator ada apa lagi? Ini kebalikannya. Misalkan umur Anda tidak sama dengan 20. Maka yang dikeluarin, karena umurnya itu kan sama dengan 20, langsung kita cek misalkan umur tidak sama dengan 20, ini pasti hasilnya adalah false. Yang keluar bakalan yang ini, bukan yang ini, karena hasilnya ini false. Kalau hasilnya true, yang dikeluarin yang ini. Misalkan ininya 10. Ini hasilnya bakalan yang keluar ini, karena umur itu memang tidak sama dengan 20. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut. Di else if expression, kadang dalam if kita membutuhkan beberapa kondisi. Kasus seperti ini di JavaScript kita bisa menggunakan else if expression. Contoh kode, mungkin misalkan di sini kita langsung praktek. Coba lihat umur sama dengan 18. Terus kita cek apakah umur lebih dari 17.
maka kita return kamu sudah oke. Kamu belum memenuhi kriteria membuat SIM. Kan kita cek lagi nih, else if umur itu lebih dari atau sama dengan 17, maka konsol Anda memenuhi kriteria membuat SIM. Jadi di sini maksudnya kita punya variabel umur itu nilai 18. Jika umur kurang dari 17, maka kamu belum memenuhi kriteria membuat SIM. Nah, kita cek lagi nih. Else if kalau umurnya itu lebih dari atau sama dengan 17, itu berarti Anda memenuhi kriteria membuat SIM. Kalau dicek berarti Anda memenuhi kriteria membuat SIM. Kalau di sini kita ganti 15, maka hasilnya itu kamu belum memenuhi kriteria membuat SIM. Karena kita cek misalkan di sini ya kan umur 15 nih. Apakah 15 itu kurang dari 17? Apa? Iya, maka kamu belum memenuhi kriteria membuat SIM. Itu bakal dijalanin eksekusi yang ini. Misalnya kita cek lagi apakah umur itu lebih dari sama dengan 17, kita jalanin yang ini. Jadi ini ngelakuin 2 kali pengecekan. Itu. Kalau misalkan dua-duanya salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka bakalan kita ngelakuin else. Else itu jika salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan fungsi dari else ini. Gitu. Masukkan nilai umur Anda tidak valid. Mungkin kan kita coba sini umurnya itu kita isi umur gitu. Ini pasti yang keluar yang ini. Karena umur itu kalau dilakuin perbandingan kayak gini itu hasilnya false. Ataupun yang ini dicek pasti hasilnya false. Maka yang jalanin itu yang ini, umur Anda tidak valid. Lihat, sama ya. Itu deh teman-teman. Lanjut, ini contoh kode kedua. Kita jelasin di sini ya. Jadi misalkan kita punya umur itu 31. Kita cek nih. Jika umur kurang dari sama dengan 10, maka Anda berumur di bawah 10 tahun nih. Misalnya kita cek lagi apakah umur Anda itu kurang dari sama dengan 20, maka umur Anda di bawah 20 tahun. Kita cek lagi else if umur kurang dari atau sama dengan 30, maka Anda berumur di bawah 30 tahun. Terus kan karena di sini tidak memenuhi salah satu dari else if dan if itu, maka yang dijalanin yang else. Maka hasilnya umur Anda lebih dari 30 tahun. Karena variabel umur itu memang lebih dari 31. Oke, itu teman-teman. Dan di sini ada for loops atau perulangan. Perulangan for loops. Perulangan dapat mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Perulangan akan berhenti mengeksekusi blok kode ketika kondisi sudah terpenuhi. For adalah salah satu kata kunci yang bisa digunakan untuk melakukan perulangan. Blok kode yang terdapat di dalam for akan selalu diulangi selama kondisi for terpenuhi. Sintaks pengulangan for loop. Di sini kita bisa menuliskan for. Ini statement pertama, kita inisialisasikan statement yang pertama, terus kita cek nih kondisinya apakah benar. Kalau benar,
dia bakal ngelakuin ini. Terus setelah ngelakuin ini, kita bakal ngelakuin post statement dulu gitu. Jadi di sini ada penjelasannya. Jadi ini statement akan dieksekusi hanya sekali di awal sebelum perulangan. Kondisi akan dilakukan pengecekan dalam setiap perulangan. Jika true, perulangan akan dilakukan. Jika false, perulangan akan berhenti. Post statement akan dieksekusi setiap kali di akhir perulangan. Ini statement, kondisi, dan post statement tidak wajib diisi. Jika kondisi tidak diisi, maka kondisi selalu bernilai true. Jadi kalau misalkan kita nggak nulis kondisi ini, perulangannya akan terus berjalan karena tidak dilakukan pengecekan. Jadi nilainya bakal true terus. Jadi dia bakal ngelakuin blok perulangan ini secara terus menerus. Untuk kode di sini kita coba for. Kita buat variabel kuenya itu kita punya kue 3. Terus kan kita cek nih, apakah kue kurang dari sama dengan 1. Kalau kuenya masih lebih dari 1 atau sama dengan 1, terus kan kuenya kita kurangin 1. Ini maksudnya ini decrement itu dikurangin 1. Kalau kayak gini ini ditambah 1. Namanya increment kalau ini disebutnya ini decrement dikurangin 1. Terus sini kita lakuin console log kue sudah dimakan, lalu kue sisa kue. Kita jalanin ini ngelakuin ya. Jadi kue kan kita punya 3. Jika kue itu lebih dari sama dengan 1, maka kita jalanin ini. Setelah ngejalanin ini, kita ngelakuin kuenya itu dikurangin 1 karena kan sudah dimakan. Jadi dia berkurang. Kayak gini. Jadi kue sudah dimakan. Sekarang kuenya sisa 3. Terus kita makan lagi nih, kue sudah dimakan, kuenya sisa 2. Kue sudah dimakan, maka kuenya sisa 1. Kalau kondisi ini udah nggak terpenuhi, maka kode blok ini bakal tidak dieksekusi. Karena kan kuenya, misalkan kue sisa 1, yang kita makan kan sisanya 0. Maka di sini tidak dijalanin. Karena kondisinya sudah false. Kalau misalkan kita nggak pakai kondisi, kita langsung gini, maka itu perulangannya berjalan terus menerus kayak gitu. Makanya kita perlu ngelakuin, kita harus menulis kondisinya. Kalau ini berjalan terus ya, kita refresh dulu. Berhenti ini gara-gara tadi. Mungkin kita tutup dulu ya. Kita stop, kita jalanin lagi. Aduh. Jalan balik lagi ya, karena udah dikasih kondisi. Jadi dia bakalan stop setelah kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Ada yang namanya while loops. While loops itu hampir sama kayak for loop ya, cuman penulisannya berbeda. Sini jelasin, perulangan dapat mengisi blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Perulangan akan berhenti mengisi blok kode ketika kondisi sudah tidak terpenuhi. Ini salah. Jadi while loop adalah versi perulangan yang lebih sederhana dibandingkan for loop. Di while loop hanya terdapat kondisi perulangan tanpa ada init statement dan post statement. Ini seperti ini. Ini statementnya kalau di for loop kan langsung di for loopnya ya. Kalau di while loop kita harus bikin secara manual di atasnya. Misalkan di sini kita tulis umurnya 1. Ketika umurnya kurang dari 10, maka
dia bakalan ngelakuin ini terus nih. Kalau apa kondisinya bakalan masih terus, itu bakal ngelakuin ini terus. Umur kamu sekarang umur 6 tahun. Oke, kita coba. Umur sama dengan 1. Terus while umur itu kurang dari 10, maka kita ngelakuin console.log umur kamu sekarang, terus umur tahun. Kan kita ngelakuin post statement. Kalau di while loop kita harus ngelakuin post statementnya di sini. Gitu teman-teman. Kita increment ini post statement. Kalau dijalanin dia sama aja kayak di for loop ya. Kalau umurnya pertama kan umurnya 1. Terus kan kita cek nih, apakah umur kurang dari 10, maka umur kamu sekarang bakal di print 1. Terus kan kita tambah lagi, kita ulang lagi nih. Apakah umur kurang dari, karena ini kan udah ditambah jadi umurnya sekarang 2 nih. Terus kan 2 kurang dari 10, maka ini masih nilainya true, jadi dijalanin lagi. Terus sampai kondisinya itu false. Maka sekarang misalkan di umur 9 ya. Di sini berarti sekarang umurnya 10 nih misalkan. 10, terusan kita cek apakah 10 kurang dari 10, jawabannya false, maka ini tidak dieksekusi. Itu teman-teman. Lanjut dual loop. Dual loop adalah perulangan yang mirip dengan while. Perbedaannya hanya pada pengecekan kondisi. Pengecekan kondisi di while loop dilakukan di awal sebelum perulangan dilakukan, sedangkan di dual loop dilakukan setelah perulangan dilakukan. Oleh karena itu, dalam dual loop minimal pasti sekali perulangan dilakukan walaupun kondisi tidak bernilai true. Jadi dia ngelakuin dulu baru ngelakuin pengecekan seperti itu. Misalkan sini ada contoh ya. Set counter sama dengan 0. Kita ngelakuin dulu, kita ngelakuin konsol dulu. Halo, kita nggak terusan gambar counter. Terusan kita ngelakuin post statement increment. Baru kita ngelakuin pengecekan nih. Kalau counternya kurang dari 10, itu bakal terus ngelakuin. Jadi ini nggak ngelakuin, jadi di sini langsung di print nih, counternya langsung halo 0. Kalau di for loop kan dicek dulu nih, apakah counternya itu kurang dari dengan 10, itu bakal dicek terus. Jadi dia ngelakuin dulu baru ngelakuin pengecekan. Misalkan aja deh, kan di sini sama dengan kurang dari 0. Ini kan harusnya kalau di for loop atau di while loop itu bakalan hasilnya false duluan. Jadi yang ini nggak dieksekusi. Tapi kalau di dual itu kita kan ngelakuin dulu baru dicek ya. Jadi ini bakalan di print dulu sekali, baru ngelakuin pengecekan. Itu dia langsung halo 0. Kan kita jelas begini. Yang counter itu sama dengan sama ya, counter kurang dari sama dengan 0. Dan kita ngelakuin counter increment log halo counter. Nah, ini kita komen, ini nggak bakal dieksekusi.
karena kondisinya udah false duluan, dia nggak bakal dieksekusi. Kalau di dual, walaupun kondisinya udah false, kita bakal jalanin dulu nih yang ini, karena kan bacanya dari atas bawah ya, kita ngafin dulu baru dicek. Jadi minimal itu sekali bakal ke print seperti itu. Lanjut, break and continue. Pada perulangan, break digunakan untuk menghentikan seluruh perulangan. Namun berbeda dengan continue, continue dilakukan untuk menghentikan perulangan seperti ini lalu melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Ini sama kayak di else if ya. Kita coba ini. Terus for i sama dengan 0. Terus i dari 10 i plus plus. Terus kan kita coba ini, kalau dicek dia true, maka kita lakuin continue. Selanjut dan kita cek lagi sama dengan 9, maka dia diberhentikan. Perulangan diberhentikan. Jadi ini dicek ya, misalkan makin perulangan, jika nilai i itu dibagi 2 itu sama dengan 0, maka kita lanjut nih, maka dilanjut ke sini. Jika terusan diulang lagi karena kan udah ditambah nih, sekarang berarti i nya 1, bisa dicek lagi apakah 1 dibagi 2 itu bisa baginya 0, maka di continue. Maka yang bakalan di print itu di sini 1 ya, karena dia karena kondisi ini udah tidak terpenuhi, maka yang di console log yang ini 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ini maksudnya berarti kita melakukan pengecekan genap. Misalkan nilainya genap, kita continue, kita cek lagi apakah nilai genap ini sama dengan 9. Kalau udah 9 maka di break gitu. Nah, agak pusing. Aja udah habis. Mungkin selanjutnya bakal dilanjut sama Mas Andi ya. Oke, itu saja. Oke, teman-teman. Oke, tadi teman-teman udah belajar tentang perulangan dan tipe boolean ya, teman-teman. Mungkin sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita akan mengadakan kuis nih, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa dibuka webnya, lalu teman-teman ketikkan quizzes. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa dibuka quizzesnya pakai kode ini. Oke. Silahkan teman-teman join. Tahu pusing apanya? Ayo teman-teman join.
Ayo yang lain mana nih yang lain? Ayo join. Ayo kita mulai tes pengalaman. Oke, mungkin kita tunggu sampai 11.20 ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa langsung join aja nih. Kita buka quiznya. Nah, quiz. Oke, mana nih yang lain nih? Kok nggak join? Oke, untuk menit lagi kita tunggu. Oke, mungkin langsung kita mulai aja teman-teman. Oke, kita start.
Oke, Mas Irfan sudah betul dua. Oke, Muhammad Abdul, semangat Mas. Oke, Mas Randy, jangan lupa jawab Mas Randy. Wow, Mas David paling atas. Oke, sepertinya udah semua nih. Oh, masih ada. Oh, Mas Randy offline nih sepertinya. Oke, kita end aja. Oke, Mas Asep, Mas Abdur, dan Mas David. Selamat buat Mas David. Juara satu nih. Next, mungkin kita bisa lihat questionnya. Oh, banyak yang betul ya. Oke, oh ada yang salah. Oke, teman-teman, untuk menyisipkan itu kita pakai text script ya, teman-teman. Bukan pakai tag JS. Oke, lanjut. Nah, di sini kita untuk JavaScript kita pakainya src, bukan href. Untuk href ini kita pakai untuk di CSS, teman-teman. Seperti itu. Mungkin teman-teman jangan kebalik ya. Lanjut. Oke, jadi di JavaScript itu dia sifatnya case sensitive, teman-teman. Jadi antara huruf besar dan huruf kecil itu perlu diperhatikan agar tidak salah dalam sebuah codingan. Lanjut. Oke, mungkin banyak yang salah nih. Mungkin ini benar ya, teman-teman. Cuma ini lebih dari satu baris, teman-teman. Mungkin kalau satu baris dia lebih tepatnya ini, teman-teman. Ini juga bisa, namun ini yang lebih tepat. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk seperti ini, saya nggak tahu ini apa ini. Nggak tahu ini komentar bahasa mana ini. Oh, kalau ini di HTML, teman-teman. Oke. Oke. Nah, ini salah nih. Jadi untuk sebuah variabel yang isinya tidak bisa diubah, kita menggunakan konsep, teman-teman. Oke, sepertinya. Oke, udah paham. Mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada function. Ya, teman-teman, mungkin kalau ada minum di dekatnya bisa diminum dulu biar lebih fokus. Oke, ini kita langsung masuk function. Oke, jadi function itu JavaScript dengan tujuan agar penulisan kode atau proses sama tidak ditulis berulang kali. Selain itu, dengan membuat function di JavaScript lebih memudahkan kita ketika proses, maka kita tidak perlu mengubah satu persatu. Oke, contoh fungsi yang udah teman-teman gunakan tadi ada console log, alert, from, confirm, dan lain-lain. Oke, mungkin penulisan function itu seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman, pertama teman-teman ketikkan dulu function, lalu nama fungsinya. Nah, di sini ada nama parameter, teman-teman.
Lalu ini adalah blok kodenya. Jadi ini ada blok kode. Nah, ini teman-teman nulis codingannya tuh di sini. Ini nama function dan ini adalah hal yang wajib teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau buat function yang wajib itu ini. Ini tidak wajib ya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk memanggil function teman-teman panggil aja namanya. Isinya kan call name teman-teman. Jadi teman-teman panggil aja call name. Gitu. Nah, teman-teman mungkin kita bisa langsung ke VS Code-nya. Kita contohkan buat function sederhana aja. Oke, mungkin teman-teman bisa pakai VS Code atau teman-teman mau pakai developer tools boleh. Jadi sini saya pakai developer tools saja biar lebih mudah teman-teman. Oke, ini dia. Oke, jadi teman-teman kalau mau buat function, pertama kita ketikkan dulu nama function. Kalau nama functionnya apa nih? Misalkan sebut nama. Sama kalau di sini absen bang. Seperti itu. Ntar panggil sebut nama. Nah, oke, mungkin kurang jelas teman-teman. Mungkin kita pakai episode aja deh, biar lebih jelasnya. Mungkin teman-teman bisa langsung pakai file index yang tadi dengan script yang tadi. Kita taruh di bawahnya mungkin langsung aja function sebut nama. Solok absen bang. Nah, seperti ini untuk membuat function teman-teman. Kalau buat manggil functionnya teman-teman sebut nama functionnya, lalu jangan lupa buka tutup kurung seperti ini. Ini kita save, kita lihat codingannya, kita jalankan dulu ke HTML-nya, kita inspect konsol. Nah, dia muncul teman-teman. Function bang. Nah, ini sangat berfungsi teman-teman. Function ini misalkan teman-teman mau buat penjumlahan matematika nih atau apa gitu. Atau teman-teman mau manggil kayak gini nih. Absen bang, atau absen bang. Terus di sini ada Andi, ada Jaki, seperti itu. Nah, teman-teman kalau seperti ini sebut nama, dia langsung muncul teman-teman. Lalu juga bisa manggil lagi. Nah, nanti dia bakal muncul lagi. Nah, tentunya kalau kita pakai function itu kita kalau ngubah tuh gampang teman-teman. Oke, mungkin kita langsung ini aja ya. Oke, jadi sebelumnya di function itu ada yang namanya parameter teman-teman. Parameter tuh seperti ini. Jadi teman-teman masukkan parameternya. Nanti parameter ini akan ditampilkan di sini teman-teman. Seperti ini nih. Sekarang di sini nama. Ini. Kalau teman-teman cuma seperti ini ada nama nih. Tapi pas teman-teman lihat sini, nah ini yang different kan. Karena teman-teman belum masukin nama ini. Jadi teman-teman pakai di sini. Saya nah dia muncul. Jadi parameter ini itu seperti ibarat variabel yang dimasukkan ke dalam function teman-teman. Jadi teman-teman buat function sebut nama kalau ada parameter. Nah, teman-teman panggil nih nama. Nah, jangan lupa dimasukkan isi dari nama di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ada dua nama dan umur, ini nama terus umur, soal nama nama saya, terus ini
Oke, jadi teman-teman di sini bisa masukin dua. Jadi teman-teman di sini bisa masukin dua parameter, yaitu nama dan umur. Teman-teman juga bisa nama parameter lain. Asalkan kalau teman-teman setelah membuat parameter, oke, jadi kalau misalkan teman-teman udah buat parameter di sini, jangan lupa teman-teman masukkan datanya di sini teman-teman. Atau ini disebutnya argumen teman-teman. Seperti itu. Jadi setelah teman-teman buat nih nama, teman-teman jangan lupa masukin datanya, umur teman-teman jangan lupa masukin datanya. Nah, kalau teman-teman mau lihat isi dari data ini dan data ini, teman-teman tinggal sebut aja di sini. Seperti itu. Oke, lanjut. Variabel scope. Jadi variabel scope atau scope variabel itu merupakan area akses sebuah data. Ada dua jenis scope, ada global scope dan local scope. Setiap kita membuat function, maka kita akan membuat local scope untuk function tersebut. Data di global scope bisa diakses dari local scope, namun data di local scope hanya bisa diakses di local scope tersebut atau di scope lokal di bawahnya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman di sini ada variabel buku. Oke, variabel buku ini adalah global scope, teman-teman, karena dia ada di luar function. Jadi ini adalah global. Oke. Nah, variabel buku ini itu bisa diakses di teman-teman. Bisa diakses di dalam function. Tapi untuk variabel pulpen ini, dia itu kan ada di dalam function ya teman-teman. Jadi dia itu variabel namanya lokal. Di mana variabel ini hanya bisa diakses di dalam function ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan konsol log pulpen di sini, dia akan muncul. Namun kalau teman-teman konsol log pulpen di sini, itu tidak akan muncul teman-teman. Karena dia bersifat lokal. Seperti itu. Nah, contohnya di sini teman-teman. Di sini ada buku, variabel buku. Nah, variabel buku ini diakses di sini teman-teman. Diakses di sini. Nah, ini bisa teman-teman berhasil. Nah, sedangkan di sini ini ada variabel pulpen di dalam function. Jadi ini kan lokal. Nah, variabel lokal ini mau diakses di luar function. Nggak bisa karena dia itu karena dia itu lokal teman-teman. Jadi kalau diakses di global dia nggak ke define pulpen itu yang mana ya. Dia nggak tahu nih JavaScript di pulpen itu yang mana. Padahal pulpen itu kan di sini nih. Nah, JavaScript nggak tahu kalau pulpen ada di sini karena dia hitungnya adalah lokal teman-teman. Seperti itu. Oke, number. Oke, seperti biasa teman-teman, penjumlahan 5 tambah 7 hasilnya 12, 5 tambah 7 57, karena sering tambah number itu hasilnya akan sering. Ini juga sama teman-teman, hasilnya 57 juga, karena dia sering teman-teman. Oke, di sini ada beberapa metode number. Jadi metode itu seperti konsol teman-teman. Itu fungsi bawaan disebutnya, dia adalah fungsi bawaan untuk number. Jadi teman-teman pertama itu teman-teman ketikkan math kalau .cell lalu masukkan number teman-teman. Seperti itu. Math.cell ini untuk membulatkan nilai ke atas, math.for ini membulatkan nilai ke bawah, math.front membulatkan nilai ke jarak terdekat. Math.max mencari nilai tertinggi dan math.min itu nilai terendah yang ada, lalu math.p menambahkan nilai dari p. Oke, teman-teman mungkin teman-teman bisa buka dashboard-nya. Oke. Teman-teman mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan kok ini muncul di sini ya, ini apa ya? Nah, ini adalah hasil dari codingan teman-teman. Akan nah di sini muncul nih teman-teman. Kalau di sini saya pakai ekstensi namanya Koka teman-teman. Teman-teman bisa install seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman pakai Koka, ketika teman-teman belajar JavaScript, teman-teman misalkan konsol log halo, nah, dia langsung muncul di sini. Jadi teman-teman nggak usah buka
ininya, buka browsernya, lalu buka konsolnya, teman-teman bisa langsung munculin hasilnya di sebelah sini. Nama ekstensinya itu Poka. Mungkin teman-teman bisa langsung download aja. Tapi untuk sekarang kita fokus ke materi dulu ya teman-teman. Oke, kita fokus ke materi number teman-teman. Oke, ini dia. Kan teman-teman punya number dengan 10.1. Terus teman-teman mau konsol mat pixel number. Nah, jadi di sini kan mat.cell membulatkan nilai ke atas. Nah, di sini 10.2 dibulatkan jadi 11 teman-teman. Gitu. Nilai ke atas, lalu ada membulatkan nilai ke bawah. Itu namanya adalah dot core. Nah, di sini variabelnya kan 10.2 nih teman-teman. Kita beri function floor, dia langsung turun jadi 10 teman-teman. Lalu ada juga namanya bulatkan nilai ke jarak terdekat. Met.com. Teman-teman, ini untuk membulatkan nilai ke terdekat. Misalkan kalau di sini 10.2, dia kan terdekatnya kan 10, jadi di sini akan dipotong jadi 10. Misalkan di sini 7, nah dia langsung ke 7 teman-teman, dia langsung ke 11 karena dia mendekati 11. Kalau 5 dia tetap ke 11 teman-teman. 4, 10, 3, 10, 9, 11. Jadi metron ini berfungsi untuk membulatkan ke nilai terdekat teman-teman. Oke, lanjut ada matmax. Untuk matmax sendiri ini datanya berupa harus banyak ya teman-teman. Dan seperti ini udah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia paling tinggi 7. Lalu kalau misalkan min di 2. Jadi kalau misalkan teman-teman punya banyak nomor, punya banyak number, teman-teman bisa ngurutin nih. Teman-teman bisa nyari nilai terbesar itu berapa tuh, nilai terendahnya berapa. Nah, teman-teman bisa nyari pakai mat.max atau mat.min gitu teman-teman. Lanjut, ada namanya mat.p. mat.p. Nah, jadi teman-teman bisa tahu nih P itu berapa sih dengan menggunakan fungsi number yang dari JavaScript, yaitu mat.p itu 3.14 dan seterusnya. Oke. Sampai sini mungkin belum ada pertanyaan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan chat saja. Kita lanjut not a number. Not a number ini tipe data ya teman-teman. Jadi tipe data selain string, boolean, number itu ada namanya not a number. Jadi not a number ini adalah number spesial yang menyebutkan bahwa ini bukanlah number. Contohnya gimana tuh? Nah, tadi udah sempat jelasin dia dengan masalah number. Jadi jika data string yang kita coba lakukan konversi bukanlah data valid, maka hasil dari konversi tersebut adalah none. Jika none dioperasikan dengan data number lainnya, maka hasilnya akan tetap none. Contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman ada string apple dan number 30. Kalau teman-teman mau mengkalikan antara apple dengan 30, itu hasilnya akan none teman-teman. Karena itu bukan number. Gitu. Nah, terus ada juga nih fungsi namanya isNone. isNone ini berfungsi untuk mengecek apakah data bernilai not a number. Jika iya maka bernilai true, jika tidak maka none bernilai false. Oke, mungkin sepertinya teman-teman contohnya.
Oke, di sini saya mau mengalihkan 10 dikali dengan anggur. Nah, di sini teman-teman, not a number. Karena anggur itu bukanlah angka, teman-teman. 3, 4, 5 anggur tidak bisa. Gitu. Teman-teman juga bisa pakai convolution, teman-teman. Second if 10 dikali 2 sama dengan 10 dikali anggur sama dengan is nan kaprin. Kalau ya lupa, ini bukan number seperti itu. Oke, kita lihat is nan oh nggak gini terus ini is nan 10 dikali anggur else if else jadi ini ada condition. Kalau misalkan 10 dikali anggur itu hasilnya nan, hasilnya nan, maka yang akan muncul ini bukan number atau ini nan. Kalau misalkan ini bukan nan, maka tampilkan ini number. Seperti itu. Di sini. Nah, yang muncul teman-teman, ini number. Gitu. Jadi fungsi nan berfungsi untuk mengecek apakah nilai ini nan atau tidak. Jika nilai ini nan, maka true. Jika nilai ini tidak nan, maka dia false. Seperti itu. Lanjut. String. Tipe data string atau teks adalah tipe data yang berisikan kumpulan kosong atau lebih karakter. Sebelumnya kita sudah pernah menggunakan string ketika membuat program Hello World di JavaScript. Untuk membuat data dengan tipe string, kita perlu menggunakan petik 2 atau petik 1 sebelum dan setelah isi teksnya. Oke, nah di string juga ada fungsi bawaan dari JavaScript, teman-teman. Contohnya di sini ada length. Length itu berfungsi untuk menghitung berapa banyak huruf. Jadi di sini hitung nih, variabel ini ada berapa huruf nih. Nah, sudah 17. Kok 17? Harusnya kan nggak nyampe 17, teman-teman. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini harusnya cuma ada 15, teman-teman. Tapi kenapa di situ 17? Karena spasi juga dihitung, teman-teman. Nah, jadi spasi juga dihitung. Lalu ada to uppercase digunakan untuk mengkonversikan teks jadi uppercase. Nah, jadi misalkan teman-teman punya variabel isinya string seperti ini, teman-teman mau rubah isi dari stringnya menjadi huruf besar semua. Teman-teman bisa pakai fungsi bawaan JavaScript namanya to uppercase. Seperti itu. Jangan lupa buka tutup kurungnya, teman-teman. Lalu teman-teman misalkan isi variabelnya itu random, teman-teman, ada huruf gede, ada huruf kecil, tapi teman-teman mau semuanya itu menjadi huruf kecil, teman-teman bisa pakai itu lowercase. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Lalu ada juga index of, teman-teman. Jadi index of ini mencari letak posisi dari kalimat string, semua dimulai dari 1. Artinya kalau misalkan teman-teman punya variabelnya itu string, tapi dia kosong, teman-teman, nggak ada data sama sekali, itu dihitungnya 0, teman-teman. Data kosong itu bukan berarti spasi, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman data seperti ini, tapi di sini ada spasi, itu hitung 1, teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya data, dia nggak ada sama sekali, cuma gini doang, itu hitung 0, teman-teman. String kosong. Seperti itu. Nah, nah ini tadi nih, ini adalah
Ya kan 1, 2, 3, 4. Nah, ini dimulai dari 4. Itu. Nah, kalau misalkan teman-teman nyari ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena adalah itu nggak ada, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini hanya gede, ini hanya kecil. Nah, JavaScript itu kan kayak sensitif ya, teman-teman. Jadi, walaupun teman-teman salah satu huruf aja, apa salah teman-teman, itu dianggap tidak ada. Makanya di sebelumnya kita ada tuh lowercase. Jadi teman-teman kalau misalkan buat program, pastiin teman-teman pakai tuh lowercase agar nanti misalkan teman-teman buat kepolisian itu semuanya huruf kecil semua, teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan datanya nggak ada, dia akan menampilkan -1. Seperti itu. Seperti ini, teman-teman mencari nih satu huruf A. Nah, A yang dihitung itu adalah arem A yang pertama, teman-teman. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dari sini. Seperti itu. Jadi misalkan teman-teman kan ada ini adalah A. Itu kan ada 2 A nih, A. Nah, teman-teman yang dihitung adalah A yang pertama, teman-teman. A yang pertama kali ditemukan. Seperti itu. Lanjut, slice and split string. Oke, jadi ada metode, ada fungsi bawaan lain dari JavaScript untuk string. Salah satunya adalah slice. Nah, jadi slice ini digunakan untuk memotong teks atau mengambil data dari sebuah array. Contohnya, teman-teman. Teman-teman ada variabel namanya total string, isinya ini adalah string. Teman-teman mau ngambil ini. Gitu. Jadi 0 ini indeks 0 atau indeks awal. Indeks awal kan ya, teman-teman. Nah, kalau indeks akhir. Nah, jadi yang keambil ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini ibarat batas awal, batas akhir, teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa ngambil data dari sebuah array. Itu nanti seperti ini. Jadi ini 0, ini 1. Keambillah ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini ibaratnya adalah batas awal. Dan ini di batas akhir, teman-teman. Seperti itu. Lalu ada yang namanya split. Nah, split ini mirip sama slice. Kalau slice kan dia cuma motong ya, teman-teman. Dia motong, diambil seperti itu. Nah, kalau split dia juga motong, cuma ketika dia motong, selesai dia motong, dia akan menjadikan data itu menjadi array, teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah string. Teman-teman split spasi, nah akan jadi seperti ini. Split ini akan mencari spasi. Spasi kan ada di sini nih. Spasi, ada spasi. Nah, ketika udah dapat spasi, dia ngambil data ini. Dimasukin ke array. Dia dapat data ini, dimasukin ke array lagi. Dapat lagi, dimasukin lagi, teman-teman. Jadi split ini nyari nih, ada spasi nggak ya? Oh, ada spasi di sini. Langsung aja jadiin array sama dia. Gitu. Terus ada juga yang misalkan pakai koma. Nah, dia nyari nih di variabel ini, ada koma nggak nih? Ada koma. Nah, langsung dimasukin jadi array sama dia. Seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi split digunakan untuk mengambil sebuah data dan membentuk array baru. Pada codingan kita mengambil data yang dipisahkan dengan koma, lalu diubah menjadi array. Itu. Lanjut, ada array. Oke. Jadi array itu apa sih? Nah, array itu salah satu tipe data juga, teman-teman. Dia ada array. Jadi untuk menulis array, teman-teman harus buat nama variabel dulu nih. Nah, variabel sama dengan, nah, ciri khas dari array itu dia pakai, teman-teman. Dia ada kurung seperti ini, kurung siku. Nah, kurung siku ini menandakan bahwa ini adalah array. Urutan data dalam array itu disebut indeks, dan data dalam array disebut value. Jadi teman-teman punya data array, ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks kedua. Dia nggak dimulai dari 1, tapi dia dimulai dari 0, teman-teman. Nah, ini disebut value. Seperti
seperti itu. Teman-teman juga bisa buat array nggak langsung kayak gini. Teman-teman bisa buat array itu dari array kosong, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman ada array kosong seperti ini. Oke, ini array kosong namanya. Nah, teman-teman bikin seperti ini. Di indeks 0, saya mau buat di indeks 0 ada data 25. Di indeks 1 ada data nomor 6, ya singkat. Di indeks 0 ada value 25, di indeks 1 value-nya 35, di indeks kedua value-nya true, di indeks ketiga value-nya hello. Nanti ketika teman-teman konsol array ini, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi ini 0, 1, 2, dan 3. Oke, sama ya ini. Nah, seperti itu. Oke, ini belum di-update, teman-teman. Viralkan dulu. Oke, kan tadi kita sudah punya nih array nih, kayak gini nih. Nah, teman-teman juga bisa ganti value dari array-nya. Misalkan array dengan indeks 2 kan 0, 1, 2. Nah, ini kan array indeks kedua, teman-teman. Nah, teman-teman mau ganti ini jadi nilainya 10. Teman-teman bisa banget nih. Jadi teman-teman langsung aja sebut nama array-nya. Misalkan di sini array, lalu indeksnya, indeks kedua, value-nya 10. Nah, nanti dia langsung berubah, teman-teman. Pada indeks kedua, nilainya yang tadinya true menjadi 10. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa ngopi array gitu. Misalkan teman-teman di sini ada myArray 2, nilainya sama dengan myArray 1. Jadi nilai dari myArray itu akan di-copy ke myArray 2. Seperti itu. Lalu ada fungsi lain yaitu length. Itu untuk menghitung panjangnya. Panjangnya itu kan 1, 2, 3. Jadi kalau panjang itu dia dimulai dari 1, kalau indeks itu dia dimulai dari 0. Seperti itu. Lalu ada fungsi sort. Fungsi sort ini hanya berpengaruh ketika untuk number ya, teman-teman. Jadi fungsi sort berpengaruh untuk number. Dia mengurutkan dari kecil terbesar, lalu ada fungsi reverse. Dia mengurutkan dari besar ke terkecil. Oke. Lalu ada objek nih. Oke, tipe data objek, tipe datanya mirip sama array. Yang membedakan adalah indeks pada tipe data objek bisa menggunakan string. Jadi kalau di sebelumnya kan indeksnya dari sebuah array itu kan angka, teman-teman. 0, 1, 2, 1. Nah, kalau di objek dia nggak begitu, teman-teman. Dia indeksnya itu seperti ini. Dia nama. Tuh, jadi untuk objek dia disebutnya bukan indeks tapi disebutnya properti, teman-teman. Seperti itu. Oke, tipe data objek. Nah, contoh dari objek ternyata ada mobil, di mana dia memiliki properti dan metode. Semua mobil memiliki properti yang sama, namun value-nya berbeda tergantung mobilnya. Semua mobil memiliki metode yang sama, namun value-nya berbeda tergantung mobilnya. Oke, mungkin saya jelasin di sini. Jadi teman-teman kalau mau buat objek, pertama teman-teman sama kayak buat variabel baru, cuma yang membedakan dia di sini ada ini. Oke, ada kurung perawalnya. Kurung perawal, lalu ada properti, nama properti, value, propertinya model, value-nya 500. Propertinya berat, value-nya 490 gram. Gitu. Nah, lalu ada juga namanya metode, teman-teman. Ini metode apa sih? Nah, metode itu adalah function yang ada dalam teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya metode, mungkin saya contohkan di codingan. Oke, ini buat batch baru. Kan di sini saya punya objek namanya mobil. Oke. Nama mobilnya itu Supra. Harganya misalkan 100 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar.
Lalu ada info nih. Ada properti info. Oh iya, jangan lupa info, di mana info itu adalah function yang menampilkan nama dan harga. Return mobil ini namanya Supra. Dibeli dengan harga oke. Nama. Oke, seperti ini. Nah, misalkan di sini teman-teman buat objek, dia properti atau indeksnya nama, punya value Supra, terus ada harga 1 miliar, terus ada method atau function. Nah, teman-teman kalau misalkan mau mengakses datanya, teman-teman bisa langsung aja konsol logger ini buat tampilin isi dari ini semua. Nama Supra, harga 1 miliar, info, lambda info. Ini lambda ini function teman-teman. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat di developer tools-nya, nah di sini kelihatan teman-teman namanya Supra, harga 1, terus ada info nih. Nah, info itu function teman-teman. Oke, tapi kalau misalkan mau mengakses nama, tinggal upload nama Supra. Kalau misalkan mau harga 1 miliar, jadi teman-teman sebut aja nih variabelnya, titik, terus nama propertinya teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa function. Nah, untuk function teman-teman agak beda, teman-teman harus pakai buka tutur seperti ini. Nanti akan ngambil mobil ini namanya Supra, dibeli dengan harga 1 miliar. Oke, teman-teman, untuk di sini teman-teman hiraukan dulu, nanti akan kita pelajari. Oke. Oke, teman-teman kalau mau buat objek nggak harus seperti ini. Teman-teman juga seperti array tadi, kalau tadi array kan kita bikinnya pakai array kosong teman-teman. Di objek kita juga bisa bikin dari awal, yaitu kita pakai ini objek teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman pertama definisi dulu variabelnya, lalu ketikkan kata kunci ini objek, lalu tulis teman-teman myCar.nama. Kalau di array kan dia gini nih, ke 0 datanya apa. Nah, kalau di objek kita pakainya ini teman-teman, properti. Jadi teman-teman sebut aja nih nama berapa, harga berapa. Tuh. Nah, teman-teman juga kalau mau ganti, kalau di array kan gini teman-teman, sama dengan data baru. Nah, kalau di objek teman-teman sebut aja nama variabelnya, yang mana yang mau diganti, terus langsung value-nya. Seperti teman-teman. Oke, ini untuk akses tipenya, car.nama, berat, jalan ini function. Oke, use keyword. Oke. Oke, teman-teman, ini udah mau jam 12 ya teman-teman. Mungkin untuk materi disk keyword ini akan dibahas di hari esok ya teman-teman. Oke, mungkin untuk materi hari ini sampai objek dulu. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang ada pertanyaan gitu, teman-teman nanti bisa chat di grup aja, atau mungkin teman-teman bisa PC saya ya. Di teman saya ada di grup juga kok. Mungkin teman-teman untuk akhirnya kita ada sesi foto dulu nih. Mungkin teman-teman bisa buka kameranya, kita sesi foto bareng.
Oke, mungkin teman-teman bisa dibuka kameranya. Oke. Oke, teman-teman mungkin bisa dibuka kameranya. Oke, mungkin kita foto sekarang aja ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir hari ini. Besok masih ada kelasnya, jangan lupa hadir tepat waktu. Untuk mengakhiri hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa hari esok. Terima kasih.